Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nugroho dengan NIM G005030 dari kelompok B4 atau SKD 14. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi 1.2, di mana nanti ada penjelasan vertebrae, brachialis, dan regio femoralis. Pertama, saya akan menjelaskan vertebrae terlebih dahulu. Nanti akan menjelaskan osanya atau tulangnya, ligamen, juga ada artikulasinya juga. Selanjutnya, saya menjelaskan kolumna vertebralis atau beberapa struktur tulang dari si vertebrae atau tulang belakang itu sendiri, di mana tulang belakang itu sendiri atau vertebrae memiliki tersusun atas 33 vertebrae, di mana ada bagian cervical, thorax, lumbar, sacrum, dan coccygeus, di mana rinciannya ada 7 cervical, ada 12 thorax, juga ada 5 lumbar, dan untuk sacrum dan coccygeus ini nyambung, ini total bisa jadi 9, tapi kalau dipisah jadi 5 dan 4, di mana juga vertebrae itu termasuk jaringan tulang irregular atau ossa irregularia. Juga kolumna vertebralis ini bersifat fleksibel karena tersusun dari segmen-segmen vertebrae, juga sendi-sendi dan bantalan fibrocartilago. Dan juga diskus intervertebralisnya membentuk kira-kira seperempat atau sekitar 25% dari panjang kolumna vertebralis. Jadi ada beberapa ciri umum vertebrae di mana arcus vertebrae ini membentuk bagian lateral dan posterior dari foramen vertebrae, atau ya, ada foramennya nih, lubangnya itu. Jadi arcus itu terdiri dari dua bagian, ada yang pediculus dan lamina. Pediculus itu sepasang silindris yang menghubungkan badan vertebrae ke arcus vertebrae. Juga untuk lamina ini sepasang lempengan tulang yang menyusun bagian posterior arcus vertebrae. Mana arcus vertebrae memiliki 7 prosesus. Ada 1 prosesus spinosus, 2 prosesus transversus, dan 4 prosesus articularis. Juga ada pedicula vertebrae, yaitu membentuk lekukan yang disebut incisura vertebralis superior dan incisura vertebralis posterior, dan incisura vertebralis superior dan incisura vertebralis inferior. Juga ada 2 incisura dari vertebrae yang berurutan membentuk foramen intervertebralis, di mana saluran keluar untuk saraf spinal dan pembuluh darah. Ya, selanjutnya ada vertebrae cervicals. Jadi cervical ini ada yang unik, ada C1, C2, C7, itu yang paling unik. Lebihnya kayak C3 sampai 6 itu ya sama strukturnya. Sama ada C1, di mana dia cirinya itu nggak punya prosesus atau tonjolan di sini. Juga ada di pinggirnya ini ada yang dinamakan OVH atau facies, maaf untuk ini facies articularis. Juga kita lanjut ke C2 ini. Dia paling ciri-ciri paling utamanya itu tuh yang dia memiliki apex atau puncak di sini. Ada tonjolan di atas ini. Jadi dia juga punya proses odontoideus namanya. Dia punya proses spinosus besar. Dan yang terakhir ada yang ketiga ini, yang unik ini ada vertebrae cervicalis yang ketujuh. Nah, ciri-cirinya itu dia punya proses spinosus yang paling menonjol. Dan juga proses transversarium paling besar, tapi foramennya kecil. Foramen itu lubang. Dan yang terakhir ada tipikal, ini yang maksudnya tadi 3-6 ini, 3-6 ini dia itu sama. Dia itu proses transversarium memiliki foramen transversarium, berarti arteri atau arteri vena vertebralis. Juga korpusnya kecil dan lebar, dan spina kecil dan bifida, juga foramen vertebrae besar, atau memiliki foramen vertebrae besar untuk segitiga. Selanjutnya ada vertebra, ada beberapa cirinya. Korpusnya berbentuk seperti jantung. Nah, korpusnya ini kayak jantung. Juga foramen vertebrae kecil dan bulat, dan proses spinosusnya panjang dan miring ke bawah. Nah, prosesnya panjang dan dia miring ke bawah. Nah, proses itu penonjolan. Dan juga khusus untuk yang vertebrae yang kedua ini prosesnya terbagi menjadi 3 tonjolan. Itu tuberculum superior, tuberculum inferior, dan tuberculum lateralis. Selanjutnya ada, jadi itu di 12 vertebrae ini
juga ditandai oleh ada persendian. Nah, jadi itu hubungan antara tulang belakang vertebrae dan costae atau tulang rusuk kita ini. Jadi ada fovea costalis superior dan inferior, itu ditambah cabut costae, dan fovea costalis transversi dengan tuberculum costae. Jadi ada beberapa perbedaan nih fovea costalis. Fovea costalis itu yang menghubungkan kalau nggak ada costae fovea ini nggak. Jadi tulang rusuk kita atau costae ini sama tulang belakang kita tuh nggak hubung. Pertama, fovea costalis yang pertama, fovea costalis ini superior dengan facies articularis berbentuk bulat dan fovea costalis ini inferior dengan facies articularis berbentuk semulunaris setengah lingkaran. Nah, kalau untuk yang 2 sampai 9 ini fovea costalisnya superior dan fovea costalis inferiornya itu memiliki facies articularis berbentuk semilunaris atau setengah lingkaran bentuknya. Juga untuk yang fovea costalis yang ke-10, fovea costalis superior dan facies articularisnya berbentuk semilunaris atau setengah lingkaran juga. Dan untuk yang 11 sampai 12 itu fovea 11 sampai 12, fovea costalisnya superior dan facies articularis berbentuk bulat. Nah, selanjutnya ada vertebralis lumbal. Jadi ciri-cirinya tuh paling cantik itu korpusnya kayak ginjal, juga tidak memiliki foramen transversarium, bisa foramina vertebrae seperti segitiga. Nah, foramen kayak segitiga nih, bisa dilihat. Dan pediculusnya kuat dan lamina tebal. Dan untuk khusus yang vertebrae lumbal yang kelima, itu dia memiliki proses spinosus kecil, bagian ventral corpus lebih rendah dari bagian dorsal, dan kadang dia juga melekat pada sacrum sacretalis. Dan pada vertebrae lumbal yang kelima ini juga dapat perlekatan ligamen ilolumbar. Selanjutnya ada vertebrae sacrales di facies pelvina. Jadi vertebrae sacrales ini bagian yang depannya ini ada ilomenterium, linea transversae, juga ada beberapa foramen sacral anterior depan. Selanjutnya ada yang di bagian posteriornya ada facies articularis, ada crista nih, tonjolan crista ini yang tengah ini, crista sacralis mediana, ada crista sacralis lateralis, ada ini lateral, crista sacralis medial, dan ada juga ada foramen sacralis posterior. Ini di bagian belakang bagian depan di bagian dorsalnya. Juga ada vertebrae coccygeus yang tadi di ujung atau bisa dibilang tulang ekor. Jadi ada vertebrae coccygeus 1, vertebrae coccygeus 2, dan vertebrae 3 sampai 5. Nah, untuk artikulasionya ada yang pertama ada artikulasio ancovertebralis atau LUSCA, di mana dia tuh bisa ada atau terbentuk dari processus oxygenati. Dan yang kedua ada artikulasio zygopophysialis, di mana itu dia terbentuk di antara proses artikulasi yang superior dan inferior. Ya, selanjutnya ada arterioles vertebrae, di mana ada artikulasi atlanto-occipitalis. Dari namanya aja atlanto-occipitalis, mana itu dia antara condylarus occipitalis dan juga antara di tulang atlas. Nah, itu ada sendinya. Ada si artikulasinya itu sendiri. Juga ada artikulasio atlanto-lateralis. Sebenarnya untuk artikulasio atlanto-axialis ini ada dua, ada yang medial, lateral medial tuh toras gitu kayak bisa bergerak torasik, dan juga untuk yang lateral ini tuh dia bersifat selaris. Nah, itu ada ligamentanya. Pertama, kalau kita bisa lihat nih, ada posterior longitudinal ligamen. Mana posterior longitudinal ligamen itu letaknya di sepanjang bagian posterior ban vertebrae di dalam kanalis. Dan dia tuh melekat kuat pada diskus untuk mencegah herniasi ke arah medial. Juga ada anterior longitudinal ligamen, di mana itu dia juga letaknya sepanjang bagian anterior badan vertebrae dan diskus intervertebralis. Juga ada ligamen flava. Ligamen flava ini letaknya menghubungkan lamina ke lamina vertebrae yang bersebelahan. Juga fungsinya membantu kembali tegak setelah fleksi. Juga ada interspinosus ligamen. Ya, interspinosus ligamen, dimana itu juga dia letaknya di antara proses spinosus satu vertebrae dan vertebrae berikutnya. Juga ada ligamentum ini, ada ligamentum nuclei. Dia itu letaknya memperluas supraspinosus ligamen pada daerah cervical yang dikatakan Oxford C7. Ada
juga ligamen supraspinosus itu menghubungkan ujung-ujung proses spinosus mulai dari vertebrae torakal sampai lumbar. Mungkin cukup sekian untuk yang ligamen vertebrae. Nah, saya akan lanjut untuk yang brachial dan regiofemoral. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang laporan kedua, yaitu tentang plexus brachialis, di mana saya akan menjelaskan rangkaian dan susunannya. Jadi untuk plexus brachialis itu sendiri merupakan jaringan saraf yang berguna untuk fungsi sensorik dan motorik, di mana dia itu terdiri dari atau asal dan lokasinya itu dari remi anterior saraf spinal C5, C6, C7, C8 sampai T1. Di mana 5 akar ini keluar melalui foramina intervertebralia dan kemudian masuk ke daerah leher bagian posterior. Selanjutnya ada rangkaian dan susunan, di mana jadi saat selanjutnya akar saraf itu bersatu membentuk 3 batang besar. Nah, 3 batang besarnya itu disebut trunkus. Nah, 3 batang trunkus ini ada yang bagian superior, medius, dan inferior. Nah, untuk yang superior itu sendiri itu dari gabungan antara akar C5 dan C6 itu bentuk trunkus superior. Juga untuk C7 atau itu sendiri membentuk trunkus medius di tengah, dan untuk trunkus inferior terbentuk dari C8 dan T1. Nah, selanjutnya di mana tuh nanti ketiga trunkus ini kemudian berjalan di bawah klavikula dan masing-masing akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu anterior divisi dan posterior divisi. Juga anterior divisi, posterior divisi juga serabut. Jadi ada, jadi masing akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada anterior division dan posterior division, di mana divisi anterior akan meneruskan serabut kompartemen flexor ekstremitas atas, dan divisi posterior meneruskan serabut menuju kompartemen extensor. Juga divisi-divisi tersebut kemudian berkumpul lagi membentuk 3 struktur yang disebut cords. Nah, selanjutnya ini ada cords. Nah, di bagian ini ada cords. Jadi itu dari divisi ini kan berkumpul jadi untuk cords. Nah, penamaannya itu berdasarkan posisinya terhadap arteri axialis yang berada di tengah. Di mana ada arteri division dari trunkus superior dan yang medius dan middle juga bersatu membentuk lateral cord. Nah, dan mohon maaf, jadi untuk yang lateral cord ini dari divisi anterior dan trunkus superior, medius, dan inferior. Juga ada yang di posterior cord. Nah, posterior cord itu dari divisi anterior trunkus dan inferior. Juga di medial cord terdiri dari gabungan divisi posterior dan dia itu gabungan divisi posterior dari semua trunkus. Juga terdapat cabang-cabang terminal utama, di mana ada nervus musculocutaneous, dia untuk flexor siku, sensorik, dan itu berasal dari korda lateral. Juga ada nervus axillaris untuk abduksi bahu, sensorik regio-deltoidea, dan berasal dari korda posterior. Nah, ada posterior, lateral, dan medial. Nah, ini ada cabang-cabang terminalnya. Lanjut, ada nervus radialis untuk extensor siku dan pergelangan jari, sensorik posterior, lengan, dan dorsum tangan. Dia berasal dari korda yang posterior. Ini cords, ada posterior, lateral, medial. Juga ada nervus medianus untuk flexor pergelangan jari, radial, tenar, dan sensorik palmar radial, berasal dari gabungan antara korda lateral dan medial. Juga ada nervus ulnaris. Nah, di mana dia itu untuk otot intrinsik tangan, sensorik ulnar tangan bagian kelingking ini juga dia berasal dari korda yang bagian medial. Juga ada relasi anatominya. Jadi itu dia itu di plexus brachialis ini tuh berada di bawah clavicular dan mengelilingi arteri axillaris, dan cabang utama membentuk pola huruf M. Juga dengan memahami
hubungan berantai antara akar, trunkus, divisi, korda, hingga saraf terminalnya, kita dapat menentukan ya tingkat kerusakan plexus brachialis berdasarkan gejala motorik dan sensorik pada pasien seperti kasus yang di laporan kedua. Kayak dia kelemahan dan hilang sensasi pada lengan, pada cedera bahu atau tarikan ekstrim pada plexus brachialis itu sendiri. Jadi plexus brachialis ini tadi ada bagian akar, ada bagian korda, divisi, dan ini merupakan rangkaian dan susunannya. Ada brachialsnya, ada chords, division, trunkusnya, dan ini akarnya. Ada akar, trunkus, divisi, jadi chords, jadi branch atau branchnya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan di laporan kedua ini tentang rangkaian dan susunan plexus brachialis. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan ketiga analis yang mengulas Nugroho NIM 3015130 dari kelompok B4. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke laporan ketiga, itu regiofemoralis. Regiofemoralis itu letaknya ada di tulang atau osa femur. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, dari osanya sendiri. Jadi nanti di regiofemoralis ini dari laporannya saya akan menjelaskan osa, muskulus, dan inervasinya. Ada osanya. Jadi di bagian femur itu ada bagian epiphysis, diaphysis. Nah, di mana epiphysis itu dibagi jadi dua. Epiphysis yang proksimal yang atas ini, diaphysis yang di tengah ini, dan epiphysis distal yang bawah. Selanjutnya, ternyata di bagian osanya femur itu nama juga regiofemur atau regiofemoralis. Pastinya itu osa femur. Nah, ternyata ada struktur yang lebih dalam lagi atau ada struktur yang lebih detail. Nah, bisa dapat dilihat ada yang pertama, ada yang paling banyak lah ya, atau biasanya tuh ada caput nih, kepala femur. Nah, itu yang bagian kiri ini bagian yang anterior. Kalau yang bagian kanan ini posterior. Kenapa bisa dibedain begitu? Karena kalau yang posterior biasanya tuh dapat dilihat itu di bagian medialnya, atau mohon maaf, di bagian diafisisnya itu dia tuh lebih kasar. Nah, bisa dapat dilihat. Yang pertama tuh ada caput femoris. Nah, caput femoris ini kayak kepalanya nih. Juga ada ovea capitis femoris. Ada kolum femoris, ada kolum. Juga terdapat fossa trochlear atau si lubangnya. Ada trochanter mayor, itu penonjolan di bagian yang mayor. Belakangnya ada trochanter minor. Terdapat juga linea interconterica. Juga di bagian yang epiphysis posterior, epiphysis proximal. Ini bagian yang diaphysis, ada corpus femoris. Juga di bagian yang epiphysis yang bawah atau distal itu ada epicondylus lateralis. Nah, ini epicondylusnya, ada fascias latellaris, dan epicondylus medialis. Jadi kalau yang medial yang dekati tubuh, lateral yang luar tubuh. Nah, ini yang bagian kanan ada yang bagian atau POV si posterior. Nah, POV posterior adalah bisa dilihat ada trochanter mayornya. Nah, lebih jelas tuh ada tonjolan yang bagian mayor. Ada tuberculum quadratum, ada fossa trochanterica juga, ini fossanya, lubangnya. Ada trochanter minor, juga nih ada tuberculus glutea, linea aspera. Nah, tuberculus glutea ini juga yang lihat ada kasar-kasarnya itu juga. Ada linea supercondylatis lateral, terus ada fascias poplitea. Juga di bagian yang epiphysis yang distalnya juga ada fossa intercondylaris. Nah, intercondylaris itu yang tengah ini nih, ada lubangnya ini. Ada condylus medialis. Nah, tonjolan-tonjolan yang paling bawahnya ada yang medialis yang bagian tubuh, atau yang bagian tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan muskulus dan inervasinya. Jadi, ada beberapa regio. Ada regio anterior, juga ada regio yang medial, dan juga yang terakhir ada regio yang posterior.
Pertama saya akan menjelaskan di anterior terlebih dahulu, di mana pertama ada musculus iliacus. Nah, di musculus iliacus ini tuh origonya di fossa iliaca, incisal di trochanter minor, juga untuk inervasinya di nervus femoralis. Kedua ada musculus psoas, major et minor. Nah, bisa dilihat ini yang iliacus, ada psoas major, dan ini juga psoas major, psoas minor. Nah, dimana kalau untuk yang musculus psoas major et minor itu nervasi atau diinvasi oleh plexus lumbalis. Nah, selanjutnya juga ada yang dilanjut oleh ada musculus rectus femoris, di mana dia tuh ada di nervus femoralis, juga ada empastus medialis. Jadi nervus femoralis itu ada beberapa musculus, rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, dan vastus intermedius. Juga ada ada musculus santorius di mana diinervasi oleh nervus femoralis, juga ada M tensor facial lata, dia juga diinervasi oleh nervus gluteus superius. Selanjutnya di bagian yang medial ada musculus gracilis. Musculus gracilis di mana jadi mohon maaf izin jelaskan kembali, yaitu ada yang diinervasi oleh nervus obturatorius ada beberapa musculus. Yang pertama ada musculus gracilis, abductor longus, dan abductor brevis. Juga selanjutnya musculus adductor magnus nih, dia diinervasi oleh apa? Nervus obturatorius dan nervus ischiadicus. Dan juga ada di bagian yang medial ini juga ada musculus obturator externus di mana diinervasi oleh nervus obturatorius, dan untuk yang terakhir juga ada musculus pectineus di mana dia diinervasi oleh nervus femoralis. Terakhir di bagian posterior atau bagian belakangnya, di mana ada musculus biceps femoris. Itu jadi dua, ada caput yang longum, ada brevi. Di mana ini untuk osanya. Nah, juga untuk nervusnya atau yang inervasinya itu yang pertama itu ada, kalau yang di caput longum ini ada pars tibialis dari nervus ischiadicus. Juga kalau yang di caput brevis di nervusnya atau inervasinya oleh pars peroneus communis dan nervus ischiadicus. Juga ada musculus semitendinosus mana diinervasi oleh nervus ischiadicus, dan juga musculus semimembranosus juga diinervasi oleh nervus ischiadicus. Mungkin cukup itu saja untuk penjelasan di bagian regio femoralis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.